Bismillahi alhamdulillahi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama qala Burhanuddin Azad uji ala hadil kitab ta'lim muta'allim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, sadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, masjid daripada Masjid Miftahul Jannah, Miftahul Huda. Iya, saya nggak nyebut. Iya, bisa liatin saya terus. Yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat kepada guru-guru kita, panjang umur, murah rezeki, dan senantiasa bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Dan mudah-mudahan sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada satu buah tempat ibadah, mudah-mudahan sesuai dengan firman Allah, Allah akan angkat derajat beliau. Dan mudah-mudahan derajat beliau ini, Allah tempatkan beliau ini tempat yang paling tertinggi. Minimal orang-orang punya Avanza, beliau punya Fortuner. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang punya Fortuner, mudah-mudahan beliau ini punya Alphard. Orang-orang punya mobil Alphard, mudah-mudahan beliau punya helikopter. Menurunnya di mana belum tahu. Dan juga yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Al-Mukarram Al-Ustaz Dedi, yang sekarang diganti dengan UNED. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan Allah muliakan kehidupan beliau. Para jamaah Majelis Talim Lailatul Khamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan iring salam tak lupa pula kita curahkan kepada kariban junjungan kita, penghulu kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para keluarga dan para sahabatnya dan para tabi-tabinya, dan insya Allah kita selaku umatnya yang kita berharap di yaumil kiamat kita mendapatkan syafatul uzma dari baginda Rasul, hingga kita dimasukkan dalam satu tempat yang indah, Raudhah min Riyadil Jinan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Majelis Talim rahimakumullah, untuk mengawali pengkajian kita pada malam hari ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah, kita kirimkan doa kepada Shahibul Ijazah wa Shahibul Karamah yang mengijazahkan kita Safinatun Najah. Berharap dan berdoa apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita, bisa berguna buat kehidupan kita, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk orang banyak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa sahbina murtada wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli al-baitil kiram khususan la hadrati li sahibul karam wa sahibul izadal hadil kitab fi sabinatun najjas Salim bin Salim al-Hadrami bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Syekh Salim bin Salim al-Hadrami ala hadil kitabi Sabinatun Najah. Dikatakan oleh Syekh Salim bin Salim al-Hadrami dalam kitab ini Sabinatun Najah menerangkan masalah perkara arkanul imani sittatun. Kita lanjutkan tentang rukun iman yang ada 6 perkara. Pembahasan kemarin belum selesai. Kata Syekh Salim bin Salim al-Hadrami, wal yaumil akhiri. Orang yang beriman ini harus percaya dengan hari akhir. Kalau bahasa orang kita ini disebut hari kiamat. Terakhir tentu. Orang yang meninggal dunia ini belum berakhir. Kenapa? Karena baru masuk terminal dia. Kapan berangkatnya? Nggak tahu. Kenapa? Karena nunggu datangnya hari akhir yang disebut hari kiamat. Maksudnya percaya bahwa hari kiamat ini bakal terjadi kapan dan dimanapun waktunya kita belum tahu. Itu rahasia Allah. Jangan mentang-mentang kita hebat bisa merawat orang, bisa mengetahui tentang kronologis manusia hidup, kita langsung vonis. 2023 bulan Januari bakal kiamat. Ujung-ujung belum kiamat udah meninggal duluan. Mama Loren. 2012. Bulan 12 tanggal 12. Bayangin. Jadi sehebat apapun kita, Allah berikan ilmu kepada kita, Allah berikan kelebihan kepada kita, jangan sekali-kali mendahulukan takdir Allah. Hari kiamat bakal terjadi, tapi kapan waktunya ini rahasia Allah. Walaupun malaikat Israfil ini sudah sangat setia menunggu instruksi dari Allah, ini kapan trompet ini ditiup. Malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah memegang trompet. Kata Allah, tiup, maka ditiup oleh malaikat Israfil. Meniup sangkakala. Tapi kalau kata Allah belum batas waktunya, maka malaikat Israfil masih setia menunggu perintah Allah. Nah, di sini mengenai kapan dan waktunya Allah yang Maha mengetahui. Orang yang kita mungkin manusia yang diberikan kelebihan nggak boleh ngomong nanti bulan anu tahun anu, nggak bisa. Walaupun kita beranggapan bahwa tanda-tanda kiamat sudah makin ada. Satu, di mana orang perempuan ini males yang namanya lahiran. Ada yang lahiran anaknya tahu pagi-pagi dibuang. Ya walaupun semua kehendak Allah. Coba kita lihat, kita ulang kembali. Kalau sudah yang namanya kehendak Allah, apa sih yang gak bakal terjadi dengan kun fayakunnya Allah? Nabi Adam gak punya bapak, gak punya emak,
jadi Nabi Adam. Kenapa? Karena semua kemauan Allah. Nabi Isa nggak punya bapak. Siti Maryam mengandung, yang dalam kandungan itu ya akan lahir seorang Nabi dan Rasul, Isa alaihissalam. Tapi kok bisa? Semua kehendak Allah. Mungkin sekarang juga banyak ibu-ibu sekarang nih. Ada emang, ada bapak, tapi lahiran. Ibu-ibu jabla itu namanya. Nah, kalau semua sudah kehendak Allah dengan kun fayakunnya Allah, maka siapapun nggak bisa melawan takdir itu. Semua kehendak Allah. Dan kita harus percaya dengan kehendak Allah. Orang Islam juga harus meyakini bahwa di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti, ketika manusia dimasukkan ke alam kubur, dia akan menemukan dua fase, di mana satu manusia yang dimakamkan dimasukkan ke alam kubur, ada ahli kubur ini yang senantiasa mendapatkan kenikmatan luar biasa dari Allah, yang mungkin Allah kirimkan dari awaladun soleh yad'ulah, dari anak-anak mereka yang soleh dan solehah. Maka apa yang dikatakan dengan firman Allah, idza mata ibnu adam inqatu amalu ila min salasin aw sadaqatun jariyah aw ilmu yantafa'u bi aw waladun soleh yad'ulah. Ini sering kita ulang-ulang ayat ini. Bahwa ketika ahli kubur ini punya anak yang soleh dan solehah, maka ahli kubur ini akan senantiasa bahagia, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka ini benar mendidik anak-anaknya. Karena mereka ini benar mendidik anak-anaknya dan meluruskan anak-anak ini agar mendapatkan tingkatan-tingkatan orang yang mungkin punya agama yang luar biasa. Tapi kalau orang tuanya masa bodoh, yang penting anak gua punya titel S1, S2, S2. Urusan masuk masjid mah nomor 17. Urusan dia bisa baca Quran mah nomor berapa tahun. Yang penting dia punya titel. Yang penting dia nanti lulus kuliah, dia harus punya kerjaan yang gaji luar biasa. Padahal kalau kita pikir, ketika malaikat sang Israil pencabut nyawa menghampiri satu orang yang mungkin pada saat itu kontraknya habis. Orang kalau sudah didatangi nama malaikat Israil merinding, panas dingin. Dia akan gelisah, gundah gulanan, tidur kagak bisa, melek kagak bisa, merem nggak bisa. Karena dia gelisah hidupnya, dia udah nggak tenang. Seandainya pada saat itu sang sakaratul maut menghampiri mereka, dia punya anak-anaknya soleh dan soleha, maka akan dilantunkan ayat-ayat Allah. Itu di akhir ayat kita. Tapi kalau kita ini mendidik anak kita dengan jurusan-jurusan dunia saja, dengan jurusan-jurusan umum saja, awas khawatir. Siapa yang akan menuntun kita sebagai orang tua tatkala nanti sang Israil menghampiri kita? Makanya harapan kita ini punya anak awal soleh yad'ulah. Dan semua manusia ketika kita berdoa, akhir doa kita pasti sering kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini doa yang mungkin terakhir kita ucapkan. Bahwa kita beranggapan kalau misalkan dia punya anak soleh, rajin sholat, rajin ibadah, mau ngaji, berarti itu anaknya anak yang luar biasa, masuk golongan hasanah. Punya menantunya ya kan berbuat baik, sholat mau, ngaji mau, berarti menantunya hasanah. Ibu bapaknya sholat dikerjain taklim mau, dia berbuat baik mau, sholat
mau, maka yakin dia orang tuanya kedua-duanya termasuk golongan orang tua yang hasanah. Kalau sudah masuk kategori keluarga yang hasanah, orang tuanya hasanah, anak-anaknya hasanah, sampai menantunya pun hasanah, maka yakin itu keluarga golongan hasanah. Kalau saja keluarga sudah hasanah masuknya dalam kategori dia terlalu banyak berbuat kebaikan di hadapan Allah, maka yakin keluarga tersebut keluarga yang sangat bahagia dunia dan akhirat. Coba kita lempar jangan di dalam satu keluarga, satu RT, RT-nya hasanah, sekretarisnya hasanah, wakilnya hasanah, sampai masyarakatnya pun hasanah dia. Asal ada pengajian RT-nya paling depan, pokoknya merabot masjid makmur. Kenapa? RT-nya agamanya kuat, imannya kuat, yakin merabot makmur. Kenapa? RT-nya luar biasa kuat agamanya. Tapi kalau misalkan dari tingkat RT saja sudah beragacul, sudah kurang beres, sama orang ngaji diintip mulu. Ngaji bener kagak sih masjid ya kan? Yang merabotnya ikut-ikutan kalau bener ngajinya. Sama orang musyawarah dicurigai. Sama orang tahlil bid'ah. Selamatan bid'ah, maulid bid'ah, rajab bid'ah. Waktu RT suwe. Bayangkan kalau semua dikategorikan dilarang oleh mereka, maka yakin kita manusia sekecil apapun manusia yang punya hati baik, maka dia akan berontak. Wah, lu punya RT kurang beres nih. Sedikit-dikit bid'ah. Gue selalu pakai kunut bid'ah. Nabi nggak pernah pakai kunut. Orang. Enggak usah ngeributin kunut, enggak usah ngeributin tahlil, enggak usah ngeributin mulut sama rajaban. Kalau emang mereka ini meyakinkan bahwa ada Allah, ada Rasulnya, ada hari akhir dan juga ada takdir Allah yang dua, baik dan buruknya, itu orang beriman. Yang namanya orang beriman kepada Allah, dia harus percaya dengan yang 6 itu, jangan cuma 1. Dia harus percaya dengan yang 6. Dan yang paling ujung bungsu, awal akhir sebelum paling bungsu, ada yang namanya iman kepada hari kiamat. Sebelum itu kita harus harus tahu bahwa manusia itu hidup cuma sementara di dunia. Kalau masa kontraknya habis, faida dari la yastakhir sa'ata wa la yastaqdim. Seandainya kontrak kita habis, kita mau main kemana, ngumpet kemana juga, kalau sang Israel sudah diperintahkan oleh Allah, kita nggak bisa bakal menunda atau duluin. Udah saya duluan yang meninggal, anak saya jangan masih kecil, nggak bisa. Kalau misalkan bisa kayak gitu, mah kita bisa pesan malaikat Israel, kalau lu menyambut nyawa gua jangan, gua masih muda, numpang gua udah tuaan. Kita pesan kayak gitu, Bang. Cuman karena ini nggak bisa dipesan, maut ini nggak bisa dipesan oleh Allah. Cuman kita minta doa doang. Allahumma tawil umurana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana bil khair. Kita minta ya Allah, kalau bisa panjangin umur saya. Kenapa? Agar saya bisa beribadah. Tapi kalau misalkan kita diminta kita sama Allah agar dipanjangkan umur, sholat kagak, puasa kagak, ini mampus baik. Ngeres-ngeresin dunia. Ribet-ribetin. Diajak sholat mulai, diajak tahlil mulai. Main gape kalau udah dibilangin ya kan galakan juga. Biar mati. Merabot lagi yang ngerepotin. Yang mandi merabot, yang tahlil merabot. Yang nguburin merobot juga, ujung-ujung kita yang repotin. Ya walaupun memang itu udah tugas kita, muliakan mereka ketika sudah meninggal dunia.
Urusan udah akhir dia masuk ke alam kubur, urusan dia sama Allah. Kita urusannya wajib, kenapa? Ya pada kifayah. Kepada manusia meninggal dunia. Sebenci-bencinya kita sama tuh orang, dia preman, tukang mabuk, tukang nyolong burung kita, tukang nyolong kotak amal, bencinya naudzubillah kita sama dia. Meninggal dunia. Pada kifayah kan kita. Kudu nemenin dulu. Semarah-marahnya kita, sebenci-benci sama kita tidak datang, melayat ke rumahnya, berbela sungkawa. Itu manusia. Pak Ustadz, saya mah ahli ibadah. Saya mah nggak mau ibadah saya tercampur dengan maksiat dan orang-orang. Bukan masalah kita bercampur dengan orang maksiat. Urusan maksiat, urusan dia sama Allah. Urusan kita gimana cara kita memuliakan jenazah. Kita memuliakan orang yang sudah meninggal dunia. Kita hantarkan dia sampai ke pusarannya, sampai ke tempat istirahat yang terakhir. Cukup dah. Urusan dosa, urusan dia dengan Allah. Urusan dia meninggal, urusan dia dengan Allah. Urusan dia nolong, urusan dia dengan Allah. Kita manusia. Hanya sebatas itu kita terakhir. Kita jumpa dengan mereka. Jadi jangan benci. Pemrobot itu yang meninggal apa? Musuh lu nih, yang masih. Itu sih yang kalau masih sendal hilang sama dia ya kan. Brengsek banget dia. Meninggal dia. Iya meninggal, alhamdulillah musuh gua udah hilang atuh ya kan. Musuh hilang. Apa tak dia kagak nyolatin, kagak mau nganterin ke makam, nggak mau ya kan. Pura-pura nggak ada di rumah. Kalau perlu kita pergi gimana kayak di rumah kita, jangan kayak gitu manusia. Kenapa? Karena kita pun akan menemukan yang namanya sebuah kematian. Kita jangan berpikir, oh saat badan saya masih sehat, masih kuat, mata saya masih jelas. Meninggal dunia itu ada yang sehat, naik motor ngebut, mobil kontainer suruh dulu sama dia. Bannya pas kepalanya, motornya mah aman. Ini yang aneh. Kejadian belum lama kemarin. Jalan Alam Sutra arah ke Pratama ya. Baru kemarin dong. Kalau saya sama istri, berangkat kerja. Muda dia, kuat badannya. Sakit Ustaz, kagak sakit orangnya. Bayangin bang, yang nggak sakit aja Allah masih ambil, Allah pisahkan lu derajat saja. Apalagi yang lagi ngap-ngapan, lagi ngap-ngapan di ruang ICU, kabel semua di badan udah penuh. Ini udah masukin pusat, pokoknya napas dia pakai oksigen. Tapi kalau kata Allah dia bisa hidup dia walaupun dia ICU 3 hari. Keluar dari ICU masuk kamar isolasi, ya kan itu sama keluarganya bisa pulang dapat 3 hari, 6 hari masuk rumah sakit. Ada yang nambah, ada yang nambah. Kalau dia belum pas rumah sakit, ditahan dia usah keluar. Kan dulu Pak, sengaja ke rumah sakit jam 10 baru bisa keluar. Duit kagak ada coba. Yang transfer belum ada. Ujung-ujung besok pagi kita. Lah ini kerja 10 sampai pagi, lah kan dihitung bang rumah sakit mah. Rumah sakit mah nggak ada yang gratis. Ada nggak ada yang gratis. Coba bayangin. Yang sehat saja ketika dia dalam perjalanan, kalau memang batas waktu sudah habis, dia bisa meninggal. Yang tua masih hidup. Bapak emaknya masih ada yang meninggal kemarin. Di Kayu Gede belum lama terjadi. Kalau nggak salah, minggu kemarin baru 7 hari. Ketika sebelum meninggal dunia, dia orang yang sibuk. Karena sehat. Badannya besar dia. Orang yang bersih tapi punya kemasan, punya tablet, punya dikerjain. Jam 11:30 dia pulang lah. Dikirain mau sholat Jumat. Ternyata dia langsung tidur. Bayangin Pak. Jam 11:30 pulang rencana mau sholat Jumat. Karena memang biasanya gitu dia. Ya kita nggak pertanyakan masalah dia nggak sholat Jumat. Mungkin dia sholat Jumat di luar atau di mana ya kan. Kita berharap seperti itu. Tapi kata keluarga barusan dia masuk 11:12. Nggak keluar nih. 2:30 istrinya pulang dari tempat kerjaan. Kata dia laki gua lah tidur anteng banget gak ada suaranya, biasanya ngorok ya kan.
Nah dicek udah kaku badannya, segitu badannya besar, sehat dia, kita nggak percaya sebenarnya. Tapi itulah kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang mungkin bisa terjadi, pasti terjadi. Semua kehendak Allah. Di sisi lain ada nikmat yang Allah berikan kepada ahli kubur. Tapi di sisi lain pun Allah akan memberikan siksa kubur. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang selama hidup di alam dunia ini selalu membangkang atas perintah Allah. Disuruh sholat nggak mau, ngaji nggak mau, sama ustaz begini minta ampun, mulai selalu ustaz diudahi, mulai semua terusak pintirnya dicopotin coba, brengseknya tuh orang. Nah, ketika masuk ke alam kubur, lihat kata malaikat munkar dan nakir, ya kir, siapin bom yang gede. Ngapain? Musuh lu yang kemarin. Yang mana? Itu sih yang kemarin gaplek, dimarahin orang galakan dia. Diajak ngaji mulai dulu, diajak takjiah pura-pura sibuk. Yang mana? Itu yang rumah di pojokan akhir. Masih mana sih? Itu Miftal Huda. Oh yang itu orang kecil-kecil dikit ya. Iya dia itu. Siapin logam yang besar. Alam kubur, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Karena dia nggak membawa oleh-oleh yang terbaik di hadapan Allah ketika hidup di alam dunia. Bahaya. Nah kalau dia orang-orang soleh dan solehah meninggal dunia, ini yang dikatakan Allah, dia akan mendapat nikmat di alam kubur. Banyak yang nolongin. Malaikat lagi ngintip baik. Siapa yang meninggal? Itu sih. Siapa? Tangganya Ali yang dekat masjid. Iya. Dia mau orang soleh, bukan soleh lagi dia. Punya solehnya luar biasa. Satu, rumahnya dekat masjid. Dua, sholat malamnya nggak pernah ketinggalan. Ketiga, sholat rawatibnya 5 waktu nggak pernah yang namanya di rumah, yang berjamaah di masjid. Meninggal dunia, iya. Waduh, kita tungguin deh. Ini orang ahli ibadah nih, yang meninggal dunia. Nah, malaikat munkar nakir akan menunggu ahli kubur, saudaranya, keluarganya, kerabatnya, ahluhu, keluarganya akan pulang dia, meninggalkan makamnya. Wa maluhu, hartanya, motor, mobil dibawa pulang. Kalau misalkan mengendam di parkir, Ustaz Bebe duluan ngambil mobilnya. Nggak ada yang ditinggal. Ada sudah jepit mah, boro-boro sudah jepit. Ada sudah jepit yang juga kali kubur ketinggalan, putus juga. Nah, ketika ahli kubur tinggalkan oleh kerabatnya, oleh keluarganya, ahluhu, wa maluhu, hartanya pulang, maka tinggal amaluhu, amalnya. Ada ustaz sama Pak DKM sama Pak Merabot masih nungguin di makamnya. Kata malaikat munkar dan nakir, ngapain selama 3 nungguin di kubur? Nunggu pengen masuk, pengen ngecek nih ahli kubur ya kan seperti apa. Ternyata pada DKM Pak Merabot bawa Quran gede banget. Ternyata diajiin. Karena yang meninggal juga orang soleh, temennya CS-nya yang sering di masjid, yang sering duduk bareng di masjid, di majelis taklim, yang meninggal ahli ibadah. Dikirimin doa terus oleh sahabat, oleh kerabat, oleh keluarganya, oleh anak-anak yang soleh-soleha, maka yakin ahli kubur dalam keadaan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Naumatul arus. Maka Allah mengatakan seperti itu pada malaikat Allah. Biarin dia tidur. Enggak apa-apa tidur, dia seperti tidur pengantin. Adem kita. Tidur pengantin gimana, Bang? Tidur pengantin. Tahu enggak? Tidurnya pengantin satu. Adik kita berisik disentil sama kita. Jangan berisik. Jangan berisik, jangan diganggu. Lu main di luar aja. Dibelain kita sama tua kita. Yakin dibelain kenapa? Karena nggak mau ada keberisikan. Yang jelas nikmat luar biasa. Bicara kawin pasti. Seluruh amalan ibadah yang Allah perintahkan kepada makhluk dan kepada manusia dalam dunia ini, yang paling nikmat kawin.
Yang udah punya aja pengen nambah. Nggak ada duanya. Sholat orang masih males kan. Ayo sholat, kadul nih. Tinggal pabrik belum bakar. Ujung-ujung bibir kebakar cuy. Diajak ngaji ke Majlis Salim. Ngaji yuk. Kadul gue nungguin temen gue nih. Tadi ngajak cewek dia. Masih males kan. Tapi kalau udah bicara masalah kawin, waduh, semua terkalahkan. Tuh nikmatnya kawin. Tapi harus nikah dulu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat alam kubur. Kalau meninggalnya ahli ibadah, orang-orang soleh, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau yang meninggalnya ahli kubur ini orang-orang yang mungkin banyak maksiat di hadapan Allah, diajak ngaji nggak mau, ke musola nggak mau, ke masjid nggak mau, takjiah juga nggak mau. Mungkin ini orang termasuk golongan yang nantinya dalam kubur mendapat siksa kubur. Nauzubillah. Jadi tinggal gimana kita merangkai kehidupan kita sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh. Dan jangan pernah melihat keburukan orang. Kenapa? Di sisi lain kita pun punya keburukan dalam hidup kita. Manusia hanya bisa menilai seorang dari luarnya saja, dari casingnya aja. Wih, ahli kok enak baru. Aduh, sukses banget nih kok bro, pengen tahu ilmunya kayak apa. Lihat si Ali kerjanya ngaji mulu, ya kan, berbuat baik mulu. Dia bingung, waduh, gue namanya ngaji mah males banget ke masjid. Namanya berbuat boro-boro gue mau berbuat baik, duitnya orang kabel. Nggak kuat ngikutin si Ali, dia mabuk, dia gak punya, ya kan? Kenapa? Karena nggak kuat dia. Tapi kalau misalkan ahli ibadah, yakin saya, ketika dimakamkan, maka dia selalu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pun seperti itu, Pak. Amin ya insyaallah. Mudah-mudahan. Jadi orang yang masuk ke alam kubur ahli ibadah, maka nikmat. Saudaranya bacakan ayat Quran, malaikat udah gelisah udah bulanan, ini orang kapan terakhirnya kan? Ternyata Pak Amil, Pak DKM, Pak Merabot nungguin sampai 7 hari, 7 malam. Kata malaikat, Kak, yakin nunggu 7 hari. Kita 7 hari rapi, kita serbu ke makamnya. Yang tukang tenda udah bongkar tendanya. Yang tukang ngaji udah bawa pulang tikar. Udah bawa pulang yang namanya balik, tinggal 1 orang yang ngaji. Itu juga habis Jumatan, asar selesai. Asar udah ngintipin malaikat Israfil, malaikat Munkar Nakir, ternyata tuan rumah datang ke makam. Ini pada kemana pulang tenda? Itu masih di mobil. Tadi dulu, jangan dibawa pulang dulu tendanya. Ngapain? Pasang lagi. Lah kan udah selesai. Nambah sampai 40 hari. Malaikat Munkar Nakir bingung. Wah Allah Kak, kenapa kira? Lama urusannya. Kenapa? Nambah sampai 40 hari. Lapor kepada Allah, ya Rabb, ada satu hambaku yang meninggal dunia. Terus harusnya aku sudah ngecek nih, sudah mempertanyakan di alam kubur dengan kalimat man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma kitabuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Kenapa? Karena ahli kubur belum bisa dihampiri oleh kubur. Oh gitu. Iya, karena masih ada saudaranya, kerabatnya yang menunggui makamnya. Bahkan sampai 40 hari di ahli kubur diajiin sama keluarga dan saudaranya. Oh, ya udah nggak apa-apa, tunggu sampai nanti akhirnya 40 hari. Dicek oleh Allah, oh yang meninggal dunianya ahli ibadah, mainnya di masjid mulu, pegangannya juga Quran sama tasbih. Nah kalau kita mau pegang kita apaan? Handphone. Dari temen meninggal lah main game aja ya. Main game di sini mah nggak ada yang kayak gitu tuh, nggak ada yang ngaku. Awas, hidup ini tentang gimana kita yang menjalani. Masuk ke alam kubur juga tentang gimana kita yang merangkai kehidupan kita. Kalau kita rangkai kehidupan kita dengan baik, dengan amal soleh, dengan perbuatan baik, maka insya Allah masuk ke alam kuburnya pun kita akan baik di mata Allah. Ditanya ini juga nggak galak-galak, ahli ibadah. Tapi kalau misalkan kita merangkai hidup kita ini dengan penuh kemaksiatan, nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau puasa,
Sholatnya cuma setahun sekali, Idul Fitri doang. Idul Adha di sholat, tapi pas lagi potong kambing dia ada di musola. Orang suwe nih. Iran bagi daging kambing dia nongol. Sholat idnya kagak ada. Iran potong kambing nggak ada. Giran bagi kupon dia ada. Ini orang mana ini kayak gini? Orang Tanjung Priok kali ini. Sholatnya cuma setahun sekali, itu Idul Fitri doang. Itu juga duduk paling depan, sok di belakang imam. Parah nih orang. Sholat 5 waktu kagak ada, ya kan? Sholat Jumat nggak pernah nongol, sholat tarawih apalagi. Tahu sholat Idul Fitri dia ada di belakang imam. Luar binasa nih orang. Update status, alhamdulillah, gua dapat posisi saf paling terdepan. Temannya komen, lah tumben lo. Lu kan gak biasa duduk di masjid ya kan, panas ya kan. Ya siap-siapin lah Idul Fitri mah setahun sekali ini. Idul Fitri itu sunnah bang. Sunnah. Yang wajibnya ini 5 waktu yang wajib nah. Maka Nabi mengatakan ya kan, as-sholatu imaduddin, sholat tiang agama. Kan sudah kita bahas, yang namanya tiang agama ini penguat semua. Masih nggak ada tiang ini. Ini kalau dibongkar tembok ini ada tiang besi. Walaupun tiang tengah nggak ada. Pondasinya harus kuat ya. Walaupun kesananya sesudahnya ini nggak ada tiang, tapi yang penting tiang utamanya ada. Itu manusia, tiang utamanya ada sholat. Walaupun dalam arkan Islam ini namanya asyhadu alla mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat. Kalau sholat mah nggak ada alasan dia sakit. Kalau sholat mah nggak ada alasan dia lagi repot, nggak ada. Kenapa? Karena sholat mah itu kewajiban, kebutuhan buat kita. Pak Ustadz, orang itu nggak bisa diri. Dia kalau diri dengkulnya gemeteran. Dianjurkan sholat tata caranya ada. Nggak mampu berdiri antum duduk. Nggak mampu duduk berbaring. Nggak mampu sholat berbaring dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat gimana Pak Ustaz? Ya merem. Kalau misalkan kita ruku, mata kita rada dikedipin gitu, ya kan? Dianggap merem kagak, melek kagak. Kalau misalkan sujud, mata kita merem. Lah gimana kalau misalkan dia nggak bisa merem melek? Bungkus sholat dia. Pendem dia kuburan ngapain? Iya berdiri udah nggak mampu, duduk nggak mampu, berbaring nggak mampu, pakai bahasa isyarat dia nggak mampu, bungkus, udah sambil rumah, ngeribetin dia. Jadi nggak ada alasan saya sakit, nggak ada alasan dia Nabi Sulaiman alaihissalam gimana kurang kayanya seorang raja, tapi Nabi Sulaiman masih taat kepada Allah. Baginda Rasul gimana kurang sibuknya? Semua urusan agama baginda Rasul, urusan perang baginda Rasul, urusan keduniaan baginda Rasul. Tapi baginda Rasul masih menjalankan taat kepada Allah. Begitu sombong, kalau jadi camat, jadi hansip doang belum banget. Kenapa nggak sholat bang? Capek saya, habis jaga semalam. Jaga doang semalam, ujung-ujung masuk angin rakin modal. Sholat. Sekarang ini orang di masjid kadang-kadang bukan begini sila. Apa itu? Kita bagaimana itu? Harusnya kepada para tokoh agama, para asatidz dan hujjah menjabarkan tata cara orang sholat dalam keadaan duduk gak mampu berdiri. Orang dalam keadaan sholat ini yang tidak mampu berdiri maka dia menggunakan duduk di antara 2 sujud. Awas. Kadang-kadang orang kalau nggak masuk majelis taklim ribut kita jabarkan. Duduk di antara 2 sujud ini seperti ini kita. Sholat yang tidak mampu berdiri maka sholatnya seperti ini. Saya praktekkan sebentar. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblatin makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ketika ini sama dengan rukunya berdiri dengan
dengan kita berdiri. Kita ikut suara imam baca Fatihah, selesai imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, maka ketika imam ruku, ya kan, kita ruku. Allahu Akbar. Rukunya kita ini, ya, jangan diri jungking, jangan mentang-mentang. Tapi rukunya kita ini orang yang duduk, rukunya seperti ini. Jadi separuh dia, separuh sujud. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Langsung sujud. Sujudnya sama. Sujudnya sama. Jadi orang sholat yang nggak mampu berdiri, maka dia harus duduk. Tapi duduknya duduk di antara dua sujud. Kadang kita nemuin dia sila begini, ilmunya dari mana nih? Kalau mungkin ininya memengan, ininya bisulan, mungkin nggak bisa sujud dia, bisa saja. Dan ini sehat sih. Jalan agak banget. Ya kan? Ada orang yang nggak pernah masuk masjid, nggak pernah sholat, pas sholat mau wudu, pas lagi musabak, lagi nyuci kaki kiri, habis air. ini berapa tanggung jawab? Habis airnya, masuk ke masjid sok pakai depan dia, sholatnya gimana? Dingkring dia, sholatnya begini dia, ya kan? Kenapa? Kan Ali juga bingung, Pak Marsus juga bingung. Ini orang Islam baru kayaknya. Akhirnya baru, gue bingung. Ini mazhab Syafi'i kayak gini, nggak gini. Mazhab Hanafi nggak gini. Mazhab Hambali juga nggak gini. Ini orang kok sholatnya kok satu kakinya diangkat ke atas. Ini Ali udah gatel, Pak Meraputnya udah gatel. Kok kapan Meraputnya orang ini? Mau tanya nih. Ini sholat buat apa mazhabnya ya kan? Kakinya ke atas satu. Udah kayak apa sih ya kan? Kakinya ke atas satu. Pas rapi langsung panggil. Kata si Ali sama pemerintah teman-teman, kayaknya ada aneh. Perannya apa tuh? Kok abang sholatnya kayak gitu ya? Pakai macam apa? Emang abang nggak tahu? Nggak tahu, bukan gue nanya sama lu. Sholatnya kayak gitu apa? Bang, tadi saya pas wudu, pas lagi nyuci kaki kiri, habis, nggak kebagian. Terus ya sholat baik. Itu orang belum kayak gini. Sholat aja saya masuk ke masjid. Emang apa ya? Kagak ada. Terus apa sebabnya kaki lu angkat yang satu? Yang satu ini saya nggak bisa angkat karena ini nggak kebab nggak kecuci sama saya. Jadi lu nggak ikut sholat. Ini orang bilang gini. Ini orang yang nggak pernah masuk masjid, nggak pernah masuk majlis taklim. Mentang-mentang kaki yang satu nggak dikumbat, nggak ikut wudhu dia. Sholat kaki juga diangkat satu, ya kan? Nggak nempak dia gara-gara kayak wudhu dia. Ini orang belum kayak gini tuh. Makanya dalam tata cara sholat, awas, dia harus punya ilmunya. Kadang ada yang mau bangun duduk di pojok atau di pinggir, ya kan? Saya bingung ini. Saya mau tanya, takut kesinggung, enggak ditanya. Kita takut kesalahan juga, karena kita tahu ilmunya. Sababnya dia sholat bawa bangku duduk, ini sababnya kenapa? Kalau kita tanya, Pak, maaf, ini sebabnya kenapa Bapak sholat pakai bangku? Saya kalau dia gemeteran. Oh, duduk. Kalau ini nggak usah pakai bangku, duduk sholatnya. Kan dalam ilmu alat ini, dalam ilmu fikihnya duduk, bukan duduk di bangku, tapi duduk di antara dua sujud. Begitu ya. Kalau misalkan dia nggak bisa diri, kalau dia gemeteran, biasanya itu orang yang pernah punya gejala stroke. Kalau dia nggak mampu duduk berdiri, ya udah duduk di antara dua sujud. Kalau cuma gemeteran mah, karena ada orang sholat kayak gini ya kan, usulnya ini, daripada gemeteran jengusap, ya kan kakinya gemeter, mendingan duduk. Kalau di bangku, awas, di bangku ini nanti dia nggak terkena yang namanya 7, ya kan, anggota tubuh yang mungkin harus kena. Ini dalam Safinah nanti ada 7 anggota tubuh yang kena, ya kan, tunduk di bumi. Ketika kita sujud, kedua telapak tangan kita, ya kan, jidat kita, kedua dengkul kita, dan kedua telapak jempol kaki kita. Ini harus kena, harus napak. Nah, kalau misalkan dia duduk sholatnya gimana? Duduk di bangku maksudnya? Ya kan? Iya, dia rukuk begini, dia sujud begini, lah kan nggak kena. Kecuali orang yang sudah bertahan. Kalau dia mampu masih berduduk, masih duduk, nggak usah yang namanya pakai bangku, nggak usah.
Nah ini kita harus memberikan pemahaman kepada mereka. Karena nggak ada ilmu fikih itu mengajarkan duduk di bangku, nggak ada. Boleh kita cari. Yang jelas, kalau memang kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, arahkan dia. Kita khawatir sholatnya ini nggak diterima. Kita berikan yang terbaiklah buat mereka, agar mereka juga paham. Oh, bangku itu nanti buat apa kan? Bangku itu buat menunggu ketika nanti menunggu iqamah. Setelah iqamah kita cari saf yang paling aman di ujung, ya, agar kita bisa duduk nyaman. Duduk nyaman itu ya duduk di antara dua sujud. Yang jelas duduknya ini duduk di antara dua sujud, bukan duduk di bangku dan juga bukan kursi. Saya pernah orang sholat kayak gini, saya tanya, Pak, kenapa sholat sila? Kan katanya kalau nggak kuat berdiri, pose suruh duduk. Tapi duduknya ada ilmunya. Emang gimana? Ilmunya duduknya itu duduk di antara dua sujud, bukan duduk tahlilan. Duduk tahlil gitu kan? Kalau duduk tahlil, ujung-ujung bapak nanti besek. Kalau duduk di antara sujud, bapak salah. Gimana Ustaz? Ya kita praktekkan kayak gini nih. Duduk di antara dua sujud, ya kan? Seperti ini. Wah, saya belum pernah belajar. Ini beranggapan karena dia belum pernah belajar dan nggak tahu ilmunya pasti. Ketika saya sudah sampaikan pemahamannya dan kita jabarkan tentang sholatnya, sholat duduk di antara dua sujud. Jangan disediain bangku, ya kan? Oh sendiri. Iya, pokoknya jangan disediain bangku. Jadi harus tahu ilmunya bang. Dan ketika nanti kita sujud, maka ada 7 anggota tubuh yang akan ya kan terkena dengan namanya sajadah. Seperti ini contohnya. Allahu Akbar. Nah, dia ada diangkat, pangkat ini ada tinggi dia, kepala kita rendah, tangan kita dibuka. Jadi 7 anggota ini ya akan nampak dia di sajadah. Jangan sampai kita permainkan bab sholat. Maka orang yang mengajarkan bab sholat ini orang luar biasa. Kenapa? Karena nggak semua tuh orang paham tentang sholat. Orang tahunya yang penting gue sholat baik. Maghrib berapa 3 rakaat, asar 4, isya 4 juga, zuhur 4, subuh 2. Dia tahunya gitu dulu. Ada usolli, ada takbiratul ihram, ada sujud, ada ruku, ada salam. Tahunya gitu doang. Tapi kita nggak tahu tata cara yang sebenarnya seperti apa sholat kita. Kenapa kita harus perbaiki? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Yang kita harus perkuat adalah agama. Tiangnya harus kita perkuat. Kalau tiangnya, kalau agamanya kuat, yakin sholatnya bagus, yakin seluruh amalnya akan ikut bagus. Tapi kalau sholatnya kayak capung cebok, lobat, beliku, kabur dia Allah batas kabur. Sholatnya buat permainan doang. Yang penting sholat baik. Bukan yang penting sholat baik. Sholat itu harus ada, ya kan namanya tumaninah kita. Dan sholat itu kita apa? Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khawashin. Tidak sedikit kita menemukan orang sholat, jiwa badannya ada di masjid, hatinya ada di Ramayana. Ya kan? Banyak kita nemuin orang sholat, badannya jasadnya ada di masjid, pikirannya ada di rumah. Waduh, handphone gue juga bini gue nih. Lagi sholat kita. Waduh, bini gue. Aduh, HP gue nggak mau bawa lagi ya. Waduh, kalau si Ali ya WA, kalau sedangkan si Yuli, ya di pendurusannya, ya kan? Semerawut. Ya memang kata Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Orang yang melakukan perjalanan adalah diibaratkan seperti dia lagi mendaki sebuah dakian yang tinggi yang terjal. Dia siap dihempas oleh angin, oleh udara, oleh badai dari kanan, kiri, belakang, depan dan juga atas. Bayangkan, gimana nggak dihempas oleh angin, oleh badai? Baru Allahu Akbar.
Ingat kita lagi sholat ingat kan? Iya, gue tadi pulang kerja, kenapa tuh cewek gue nggak cium ya? Ingat lagi sholat, tapi kalau nggak sholat, waduh nggak ingat apa kita. Lagi sholat bisa ingat. Maka kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh memang seperti itulah. Yang penting yang jelas kita harus menjaga usaha sholat kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lumayan sudah 1 jam lewat 5 menit. Ya, yang jelas menjabarkan tentang ilmu fikih ini memang harus detail kita. Supaya orang-orang yang menjalankan baik ibadah sholat dan yang lainnya dia akan memahami. Tapi kalaupun tadi yang kita pertanyakan, yang Ustaz Dedi tanyakan, orang suatu kok bisa duduk, sababnya apa? Kalau dia masih mampu duduk di antara 2 sujud, hilangkan bangkunya. Kenapa? Karena nanti ada 7 anggota tubuh mereka yang terkena sajadah. Maka masuk dalam kategori dia menjalankan yang namanya ilmu fikih. Tapi kalau dia sholat dan pakai bangku, di mana letak sujudnya, napak sujudnya di mana? Ini boleh kita berikan pemahaman kepada mereka, kita luruskan mereka. Tapi kalau mereka punya domir sendiri, punya dalil sendiri, ya wallahu a'lam, terserah mereka. Yang jelas ilmu fikih diatur orang yang nggak sanggup berdiri maka duduk di antara 2 sujud. Orang yang sudah nggak mampu duduk maka dia berbaring. Berbaring kalau di rumah sakit pun ada yang namanya kasur itu bisa dimiringin. Rumah sakit yang ngerti bang, itu dimiringin dia. Allah, duduknya kayak gini ya orang rumah sakit. Enak bosan soal orang sakit mah, ya lu mudah-mudahan sakit terus ya kan. Orang nggak mau kan sakit terus ya kan. Allah. Jadi yang bergerak ini cuma kepalanya saja dia nggak usah begini orang sakit mah kan. Kenapa? Dia udah nggak mampu menggerakkan kakinya. Kecuali kalau masih bisa duduk dia masih bisa jalan kaki muka ke rumah, dia masih sanggup duduk dan terus duduk semuanya. Tapi kalau sudah berbaring di rumah begini, nah yang bergerak ini hanya kepalanya saja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah ketika sujud maka tekuk kepalanya, ya kan, sampai lurus dia. Kalau misalkan sanggup dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia sujudnya dan rukunya ada perbedaannya. Lalu Ustaz gimana kalau kepalanya udah nggak bisa digerakin Ustaz? Dan dia dimiringin pun nggak bisa. Dia kalau dimiringin kan geloyor ke sono, ke kanan atau ke kiri, nyungsep dia, berbaring dia, ya. Berbaring. Berbaring gimana Pak Ustaz? Apakah miring? Ya kan? Usahakan dia tempat tidurnya menghadap kiblat. Boro-boro menghadap kiblat Pak Ustaz. Rumah sakit bikin keder kita. Ini kiblat kemana? Ya udah, yang penting ada mustaqbilal kiblati. Kayak sholat di kapal Pak Ustaz. Yang jelas itu dalam keadaan darurat. Tapi kalau misalkan dia masih tahu arah kiblat, usahakan kasusnya arah kiblat. Usahakan. Biasanya di rumah sakit ada tulisan kiblat kan? Iya, tapi kan kasur tempat tidur dia kan nggak semua madep kiblat kan? Iya, rumah sakit beda. Iya, rumah sakit beda. Tapi itu kan kalau buat orang normal, ini juga normal. Yang penting ada bacaan mustaqbilal kiblat. Anggap kita lagi sholat di kapal. Ya, sholat kita menyeberang ke Lampung, ya kan? Kita sholat maghrib, kita dari sini sholat maghrib nih, kan madep ke sana loh, ya kan? Madep ke sana, kenapa? Karena kita ke sana. Nah kita pulang Bogor, ya kan? Kita ngikutin madep kapal, ya kita madep Medan, lah kita balik kita. Kenapa? Di kapal juga tahu. Perasaan gua, ini kapal mana? Wah, pokoknya madep kapal aja. Kapal depan nasi pulang kita. Nggak tahu kita arah balik dari Lampung ke sini. Kan kapal berarti madep Medan. Kalau kita ikuti madep Medan, waduh, langsung soal kita. Nah, ya, jadi berikan arahan kepada mereka. Kalau memang sanggup masih duduk di antara 2 sujud, karena itu hukum fikihnya. Tapi kalau memang nggak sanggup, ya silakan. Kadang orang ada yang alot, dia bilangin alot.
Lu kata siapa sih sholat pakai ini? Orang gue juga dikasih bangku. Ada yang alat, ada. Pokoknya gimana gua aja sholat juga sholat, bukan macam juga sholat. Sholat itu pakai ilmu fikih harus. Kenapa? Karena di awal dari wudhu. Wudhu juga harus bersih, karena harus pakai istinja. Kencing nggak cebok, wudhu baik, lah kita bawa najis. Sah nggak sholat? Bukan masalah sah sholat. Sholat kalau udah bawa najis sudah kagak sah. Mau kita wudhu berapa kali juga, kalau punya kita nggak dicuci, lah kita masih punya najis, Pak. Nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena sebab kita punya najis. Itu ilmu fikih. Nah, duduk di antara dua sujud pun ilmu fikih. Tata cara sholat pun nggak ada ilmu fikih. Maka arahkan mereka. Kalau mereka paham, insya Allah itu alhamdulillah. Kenapa? Berarti ilmu kita dipakai. Tapi yang ngasih pemahaman juga pelan-pelan, Pak. Gue orang sakit, orang yang habis kena stroke itu emosinya lebih tinggi sebenarnya. Jadi kalau kita bilangin udah deal dia nanya, lu kata siapa? Lu ada di gimana? Terus penjabarannya gimana? Lama ya. Ujung-ujungnya kita yang sewot. Kita yang bilang dia sewot ujung-ujungnya. Udah selalu lu mau sampai mana kayak lu mau tiduran terserah kan. Kalau perlu lu kebungkus semua. Urusan mati. Para jamaah majelis saya rahimahullah, mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita. Amin. Dan apapun mungkin yang kurang dalam penjabaran ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian dari saya, lebih kurang maaf ya, tapi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, telah kita lalui taklim kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh IWB bisa bermanfaat buat kita.